Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, calon peserta didik baru, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan mengenai PPDB online tahun 2020 khususnya untuk SMK. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami terkait PPDB online 2020 pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Pertanyaan pertama itu, apa langkah yang kami lakukan setelah pendaftaran online? Banyak yang bertanya, setelah mendaftar online, apakah nama saya langsung muncul pada hasil seleksi? Nah, perlu adik-adik ketahui sebagai calon peserta didik baru, setelah melakukan pendaftaran online, nama adik-adik sekalian tidak akan langsung tercantum dalam hasil seleksi. Ada beberapa tahap yang dilalui sebelum nama muncul pada hasil seleksi. Nah, perlu kita lihat pada menu pendaftaran ini. Kemudian di sini ada saya harus kemana dulu. Kita lihat, jadi berikut adalah alur pendaftaran adik-adik yang telah lewati sampai kepada proses nomor 6, calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Nah, selanjutnya adalah operator sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Setelah adik-adik melakukan pendaftaran online dengan adanya bukti pengajuan pendaftaran yang telah dicetak, proses selanjutnya adalah operator sekolah melakukan verifikasi terhadap pendaftaran yang telah adik-adik lakukan. Ada beberapa syarat pendaftaran adik-adik sekalian diverifikasi oleh admin sekolah atau operator sekolah, yakni adik-adik sekalian harus memenuhi syarat pendaftaran yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu berkas-berkas yang adik-adik upload harus sesuai dengan berkas persyaratan PPDB online pada tahun ini. Apabila ada berkas yang tidak sesuai yang adik-adik upload pada link pendaftaran online, maka secara otomatis pendaftaran yang kalian lakukan itu tidak akan diverifikasi atau berkasnya tertolak. Kemudian penyebab yang kedua, adanya kesalahan dalam menginput nilai rata-rata. Itu adalah sebab kedua sehingga berkas tidak diverifikasi oleh admin sekolah. Nah, apabila semua syarat sudah terpenuhi, berkas yang diupload sudah sesuai dengan yang diminta dan rata-rata nilai juga sudah benar dan sesuai dengan rapor yang telah diupload, maka pihak sekolah melakukan verifikasi pendaftaran secara online. Apabila pihak sekolah telah melakukan verifikasi, maka calon peserta dapat melihat hasil seleksi dan pengumuman sementara secara online di laman situs PPDB online ini. Nah, sebelum kita melihat hasil seleksi sementara, adik-adik sekalian harus mengetahui berapa daya tampung sekolah yang adik-adik lakukan pendaftaran. Contoh misalnya, kita lihat di menu ini, kalian mendaftar di SMK Negeri 1 Bone, kita klik di menu pencarian, kemudian ketik SMKN 1 Bone, kemudian kita klik tombol pencarian. Nah, di sini muncul SMK Negeri 1 Bone. Khusus untuk program keahlian desain permodelan dan informasi bangunan, jumlah siswa untuk tahun ini yang akan diterima sebanyak 70 orang atau 2 rombongan belajar. Kemudian program keahlian teknik komputer dan jaringan sebanyak 105 orang atau 3 rombongan belajar. Program keahlian tata boga sebanyak 35 orang. Program keahlian tata busana sebanyak 70 orang. Dan program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga, serta bisnis daring dan pemasaran, masing-masing 105 orang atau masing-masing 3 rombongan belajar. Jumlah total siswa yang akan diterima di UPT SMK Negeri 1 Bone sebanyak 595 siswa. Selanjutnya, untuk melihat pengumuman sementara atau hasil seleksi sementara, adik-adik sekalian dapat mengklik menu hasil seleksi. Kemudian pilih sekolah. Bagi kalian yang mendaftar di UPT SMK Negeri 1 Bone, di menu pencarian kita ketik SMKN 1 Bone dan klik tombol pencarian. Klik SMKN 1 Bone. Nah,
Selanjutnya, kalian pilih program keahlian yang menjadi pilihan kalian pada saat melakukan pendaftaran secara online sebelumnya. Bagi kalian yang memilih pilihan pertama, program keahlian desain permodelan dan informasi bangunan, klik di sini. Berikut adalah pengumuman hasil seleksi sementara pada program keahlian desain permodelan dan informasi bangunan. Perlu adik-adik calon peserta didik baru ketahui bahwa pengumuman ini sifatnya masih sementara dan akan terus berubah setiap hari sampai pada tanggal 3 Juli. Jadi pengumuman final yakni di tanggal 4 Juli 2020 pada jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi pengumuman ini sifatnya sementara dan masih bisa berubah sesuai dengan nilai rata-rata calon peserta yang terus melakukan pendaftaran khususnya di UPT SMK Negeri 1 Bone. Jadi pada pengumuman sementara terdapat 27 orang. Tadi kita ketahui bahwa yang akan diterima pada jurusan ini sebanyak 70 orang. Masih jauh dari kuota yang disiapkan. Kemudian selanjutnya pada program keahlian teknik komputer dan jaringan. Baik, ini adalah nama-nama yang muncul pada hasil seleksi sementara sampai pada hari ini tanggal 20 Juni 2020 pukul 18.49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami tegaskan bahwa pengumuman ini masih sifatnya sementara dan masih saja bisa berubah ketika ada calon peserta didik baru yang lain melakukan pendaftaran dan telah terverifikasi dengan nilai yang lebih tinggi, maka otomatis akan terjadi pergeseran peringkat sesuai dengan nilai yang masuk. Kita lihat bahwa program keahlian TKJ membutuhkan 105 siswa. Sementara pada jurusan ini sudah lebih dari 120 siswa yang memilih pilihan pertama TKJ. Secara otomatis, urutan ke-106 tidak akan tampil pada hasil seleksi sementara ini. Baik nilai terendah adalah 80,30. Nah, dari hasil seleksi sementara ini, adik-adik yang belum melakukan pendaftaran sudah bisa menganalisis bahwa ketika nilai kalian itu di bawah rata-rata nilai terendah ini, otomatis adik-adik sekalian tidak akan bisa lulus pada TKJ. Jika memilih TKJ sebagai pilihan pertama, kalau nilainya itu di bawah rata-rata 80. Kalian sudah bisa menganalisis dan melihat bahwa saya jika mau melakukan pendaftaran secara online, bagi kalian yang belum mendaftar secara online, tidak boleh memilih jurusan ini disebabkan nilai rata-rata saya tentu tidak akan masuk pada pengumuman hasil sementara jikalau nilainya di bawah rata-rata 80. Kalian bisa memilih jurusan atau program keahlian yang lainnya. Baik, kita ke Tata Boga. Tata Boga untuk saat ini masih satu pendaftar yang memilih Tata Boga sebagai pilihan pertama dan yang akan diterima sebanyak 35 orang. Kemudian untuk program keahlian Tata Busana, sejauh ini sudah ada sebanyak 32 siswa dan yang akan diterima sebanyak 70 siswa. Selanjutnya program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Baik, kita lihat. Yang akan diterima pada program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran sebanyak 105 orang. Dan kita lihat kuotanya sudah terpenuhi sebanyak 105 orang. Namun jika ada pendaftar yang rata-ratanya di atas daripada nilai terendah 78, otomatis peringkat ini lagi-lagi akan bergeser. Jadi sekali lagi kami sampaikan dan kami tegaskan bahwa pengumuman ini masih akan terus berubah sampai pengumuman final di tanggal 4 Juli 2020. Selanjutnya program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga.
kita lihat. Sampai saat ini pendaftar yang telah terverifikasi pada jurusan ini sebanyak 82 orang. Masih belum memenuhi kuota sebanyak 105 orang. Dan yang terakhir, program keahlian bisnis daring dan pemasaran. Program keahlian ini juga akan menerima sebanyak 105 siswa, yang mana satu kelas diantaranya adalah kelas Alfamart, di mana kelas ini bekerja sama dengan perusahaan retail ternama yakni Alfamart. Sampai saat ini sudah ada sebanyak 55 siswa yang terverifikasi dengan nilai terendah 71,27. Baik, demikian untuk sementara pengumuman atau hasil seleksi yang sifatnya sementara sampai hari ini. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, yakni jika nanti dinyatakan lulus pada tanggal 4 Juli 2020, apa yang harus kami lakukan? Nah, jadi bagi kalian yang telah melakukan pendaftaran online, kalian tentu telah mendapatkan bukti pendaftaran online sebanyak selembar dan juga ada selembar fakta integritas. Bagi kalian yang telah melakukan pendaftaran online, kami sarankan untuk men-scan fakta integritas, sebab scan fakta integritas inilah yang akan kalian pakai nanti untuk melakukan pendaftaran ulang jika pada tanggal 4 Juli 2020 kalian dinyatakan lulus pada sekolah pilihan kalian. Nah, caranya kalian nanti mendaftar ulang pada menu daftar ulang berikut. Namun, pada menu daftar ulang ini nanti bisa diakses pada tanggal 6 Juli 2020 mulai pukul 8 sampai dengan 8 Juli pada pukul 00.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalian siapkan file scan fakta integritas. Jika adik-adik sekalian dinyatakan lulus, maka berkas yang diminta sudah siapkan lebih dahulu. Kami doakan mudah-mudahan kalian yang melakukan pendaftaran dinyatakan lulus di sekolah dan jurusan pilihan kalian masing-masing, insyaallah. Mungkin pada video kali ini sekian dan terima kasih. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan kami bisa memberikan jawaban. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.